Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Guru. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini anak-anak Pak Guru ajak belajar pada tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah diajak untuk belajar menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Nah, kira-kira apa ya tujuan kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, benar sekali. Tujuan kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah untuk menemukan sebuah informasi pada teks. Nah, kali ini Pak Guru ajak anak-anak untuk belajar menuliskan sebuah informasi yang ada pada teks ke dalam bentuk peta pikiran. Selain itu, anak-anak juga akan belajar mencari informasi pada sebuah gambar, kemudian kita tuliskan informasi-informasi yang kita temukan pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, mengolah informasi adalah mengolah sumber data yang berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas. Nah, dalam mengolah informasi tersebut, salah satu caranya adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah pernah membuat diagram ya, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, bedanya dengan peta pikiran yang kita pelajari kali ini adalah kalau peta pikiran, anak-anak tinggal menuliskan kata kunci dari setiap informasi yang anak-anak temukan pada teks. Bentuknya sama, cara membuatnya sama dengan membuat diagram. Kalau diagram, anak-anak tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara lengkap. Tetapi, kalau peta pikiran, anak-anak menuliskan kata kuncinya. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, anak-anak menuliskan kata kunci dari setiap informasi yang anak-anak peroleh pada sebuah teks. Nah, anak-anak bisa membuka buku pena anak-anak, kemudian buka halaman 75. Nah, pada buku anak-anak, halaman 75, di sana ada contoh teks ya, dengan satu paragraf yang berjudul minyak bumi. Nah, mari kita cari informasi dari teks ini, kemudian kita tuangkan ke dalam peta pikiran. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, dari teks yang sudah Pak Guru bacakan tadi, kita tuliskan yang pertama adalah judulnya ya. Anak-anak boleh taruh di atas, di tengah atau di bawah, sama seperti cara membuat diagram kemarin. Nah, judulnya adalah minyak bumi. Jadi kita tempatkan dulu pada bagian tengah-tengah ya. Kita buat seperti ini. Tulis judulnya adalah minyak bumi. Nah, selanjutnya anak-anak mencermati setiap kalimat yang ada pada teks tersebut. Nah, kita cermati dulu kalimat pertama yang berbunyi, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Nah, anak-anak, kira-kira dari bunyi kalimat pertama tersebut, informasi apakah yang anak-anak peroleh? Ya, benar sekali. Jadi informasi yang kita peroleh dari kalimat pertama tersebut adalah asal minyak bumi. Nah, sekarang anak-anak bisa tuliskan di pinggir atau di atas dari judul tersebut. Nah, setelah anak-anak menuliskan informasi yang anak-anak temukan pada kalimat utama tadi, yaitu asal minyak bumi,
Nah, sekarang kita kembangkan dari kata kunci ini. Tentu anak-anak harus memperhatikan kalimat utamanya lagi. Kita baca lagi sekali ya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Berarti dari kalimat tersebut kita sudah mengetahui bahwa asal minyak bumi itu terdapat pada perut bumi. Jadi anak-anak tinggal tuliskan, buatkan cabang di sini, kemudian tulis perut bumi atau di dalam perut bumi. Nah, itu informasi pada kalimat pertama, yaitu asal minyak bumi. Oke, anak-anak, sekarang kita mencari informasi selanjutnya pada teks tersebut. Setelah kita melihat kalimat pertama, kita baca kalimat kedua. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Nah, dari kalimat kedua ini, kita sudah bisa menemukan informasi pentingnya, yaitu cara memperoleh minyak bumi. Nah, kemudian informasi yang kita temukan pada kalimat kedua ini kita taruh di sekitar judulnya. Anak-anak boleh taruh di atas, di pinggir, ataupun di bawahnya ya. Pak Guru taruh di sini saja. Nah, informasi yang kedua ini adalah cara memperoleh minyak bumi. Jadi langsung kita tuliskan cara memperoleh minyak bumi. Nah, setelah itu kita buatkan cabangnya lagi. Tentu anak-anak harus memperhatikan kalimat kedua tadi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Berarti cara memperoleh minyak bumi adalah dengan cara proses penambangan. Kita buatkan cabangnya. Di sebelah sini juga bisa ya. Kita tuliskan. Nah, selanjutnya adalah mencari informasi yang ketiga ya. Kita perhatikan kalimat selanjutnya. Tadi sudah di kalimat kedua. Kita baca kalimat ketiga. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Nah, kira-kira informasi apa yang anak-anak peroleh dari kalimat ketiga dan kalimat keempat ini? Ya, benar sekali. Informasi yang kita dapatkan dari kalimat ketiga dan keempat itu adalah penggunaan minyak bumi. Jadi anak-anak bisa langsung tuliskan di mana saja. Yang penting di sekitar judulnya ya. Nah, Pak Guru tuliskan di sebelah sini saja. Kita tulis informasi yang kita dapatkan yaitu penggunaan minyak bumi. Nah, kita tulis. Setelah kita tulis penggunaan minyak bumi ini, kemudian kita jabarkan lagi informasinya. Nah, tadi disampaikan pada kalimat ketiga, persediaan minyak bumi terbatas. Jadi kita tuliskan saja minyak bumi sangat terbatas. Tuliskan saja di sini. Ya. Setelah dituliskan, kemudian kita buatkan lagi di bawahnya. Karena minyak bumi sangat terbatas, maka kita harus menggunakannya secara hemat dan tepat. Kita buat di bawahnya, kemudian kita tuliskan secara hemat dan tepat. Nah, sekarang kita ke kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kelima dan keenam. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, dari kalimat kelima dan keenam tersebut, apa informasi yang anak-anak peroleh? Ya, benar sekali. Informasi yang bisa kita peroleh dari kalimat kelima dan keenam adalah hasil olahan minyak bumi. Nah, sekarang kita tuliskan ke dalam peta pikiran kita. Nah, kita cari space kosongnya di sebelah mana. Kita tuliskan. Informasi yang tadi kita dapatkan adalah hasil olahan minyak bumi. Pak Guru buat di sini ya. Jadi kita tulis hasil olahan minyak bumi. Nah, selanjutnya kita jabarkan lagi, apa saja hasil olahan minyak bumi ini. Nah, minyak bumi hasil olahannya berupa, pertama kita tuliskan bahan bakar. Nah, di bagian bahan bakar ini, anak-anak bisa jabarkan lagi, kita bagi lagi. Ya, perhatikan pada teks. Nah, pada teks sudah terlihat jelas,
yang sebagai bahan bakar itu adalah minyak buminya diolah menjadi apa? Bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, pada peta pikiran kita ini kita jabarkan. Yang pertama bensin. Kita tuliskan di sebelah sini buat cabangnya bensin. Selain bensin bisa berupa solar. Kita tuliskan di sebelah sini solar. Kemudian yang terakhir ada minyak tanah. Kita tuliskan di sebelah sini minyak tanah. Nah, kemudian kita tuliskan lagi di sini parafin. Kemudian apalagi anak-anak? Ya, betul. Kita tuliskan plastik. Nah, dan yang terakhir adalah aspal. Kita tuliskan di sini. Nah, jadi inilah bentuk peta pikiran yang kita buat berdasarkan informasi yang kita cari pada teks yang berjudul minyak bumi. Nah, anak-anak, itu tadi contoh bagaimana kita menuangkan informasi atau menuliskan informasi pada teks ke dalam bentuk peta pikiran. Tadi itu contoh ya anak-anak. Nanti ketika anak-anak ditugaskan untuk mencari informasi penting kemudian dituliskan dalam bentuk peta pikiran, anak-anak bisa membuat seperti yang contoh yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Silahkan dikreasikan. Yang penting tahap-tahapnya anak-anak harus jelas, sudah tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jika tadi anak-anak Pak Guru ajak belajar mencari informasi pada sebuah teks, nah sekarang kita juga bisa mencari informasi atau menemukan informasi pada sebuah gambar. Nah, perhatikan buku anak-anak pada halaman 83. Nah, pada halaman 83 di sana sudah ada dua gambar ya. Gambar A dan gambar B. Nah, tentu gambar ini berbeda. Nah, sekarang kita tuliskan informasi yang ada pada gambar tersebut ke dalam bentuk sebuah paragraf. Nah, pertama-tama kita tuliskan informasi dari pengamatan pada gambar pertama. Yang pertama, pada gambar pertama kita bisa tuliskan ada banyak pohon. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Yang ketiga, udara sangat sejuk. Kemudian yang keempat, lingkungan indah dipandang mata. Nah, kemudian pada gambar B, perhatikan anak-anak, perhatikan gambarnya. Jadi informasi yang bisa kita temukan yang pertama apa? Ya, yang pertama sampah berserakan. Yang kedua, lingkungan menjadi bau. Yang ketiga, tempat tersebut menjadi sarang penyakit. Yang keempat, lingkungan sangat kotor. Dan yang kelima, lingkungan tersebut tidak enak untuk dipandang. Nah, dari pengamatan pada gambar A, gagasan pokok yang bisa kita gunakan adalah lingkungan bersih. Nah, dari gagasan pokok tersebut, kita bisa membuatkan sebuah paragraf. Nah, dari gagasan pokok kita akan membuat kalimat utamanya. Karena gagasan pokoknya adalah lingkungan bersih, kita bisa menuliskan kalimat utamanya berbunyi, lingkungan bersih adalah lingkungan yang diinginkan semua orang. Nah, setelah anak-anak menuliskan kalimat utamanya, kita akan menuliskan kalimat penjelas selanjutnya berdasarkan informasi yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, kalimat selanjutnya adalah kita tuliskan lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas sampah. Kemudian selanjutnya, lingkungan yang bebas dari sampah indah dipandang mata. Berdasarkan informasi selanjutnya, kita juga bisa menulis kalimat penjelas berikutnya, yaitu berbunyi, lingkungan tersebut terasa sejuk dengan adanya banyak pohon dan udara yang
segar. Nah, itu dia kalimat penjelas dan kalimat utama berdasarkan gagasan pokok yang sudah kita tentukan dari informasi-informasi yang kita temukan pada gambar A. Nah, selanjutnya kita buatkan informasi pada gambar B itu. Nah, gagasan pokoknya adalah lingkungan kotor. Nah, untuk membuatkan paragrafnya, kita tuliskan dulu kalimat utama berdasarkan gagasan pokoknya, yaitu lingkungan kotor. Kalimat utamanya bisa berbunyi seperti ini. Lingkungan kotor bisa disebabkan oleh ulah manusia. Nah, itu kalimat utama. Selanjutnya kita buat atau kita tuliskan kalimat penjelasnya berdasarkan informasi-informasi yang tadi Pak Guru sampaikan pada pengamatan gambar B. Bagaimana kalimat penjelasnya? Ya, kalimat penjelasnya berbunyi seperti ini. Banyak manusia suka membuang sampah sembarangan. Nah, sampah sembarangan ini kan informasinya tadi yang kita temukan. Selanjutnya, sampah yang berserakan menyebabkan bau tidak sedap dan banyak kotoran. Nah, kalimat penjelas selanjutnya berbunyi seperti ini. Tempat tersebut akan menjadi sarang penyakit dan tidak indah dipandang mata. Nah, jika sudah semua informasi tadi kita tuliskan, maka terbentuklah paragraf seperti ini. Nah, anak-anak, itu tadi cara menuliskan sebuah informasi dari hasil pengamatan pada gambar. Kemudian kita tuangkan atau kita tuliskan dalam bentuk teks, ya. Boleh satu paragraf, boleh dua paragraf, ataupun lebih. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan Pak Guru bagaimana cara kita membuat sebuah peta pikiran dan membuat informasi pada gambar yang kita amati. Ya, dituliskan informasinya dalam bentuk paragraf. Pak Guru yakin anak-anak pasti bisa mencari informasi baik dari informasi yang kita peroleh dari teks maupun dari gambar. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, Pak Guru punya tugas untuk anak-anak, ya. Anak-anak bisa buka buku bupenanya. Anak-anak buka halaman 75, ya. Pada buku anak-anak halaman 75 di bagian ayo berlatih, di sana sudah dicantumkan sebuah teks, ya. Teksnya satu paragraf. Nah, tugas anak-anak adalah cari informasi yang ada pada teks tersebut, kemudian tuangkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, tugas anak-anak ini bisa buat pada buku gambar, ya. Jadi buat peta pikiran, anak-anak buat pada buku gambar, ya. Nah, kemudian setelah anak-anak buat pada buku gambar, ingat difoto, kemudian kirimkan kembali ke classroom, ya. Sekali lagi tugasnya dibuat di buku gambar, ya anak-anak. Jadi silakan buat seindah mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin, ya. Nah, oke anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan juga tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah.